Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنا الله بما آتى صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah majlis ta'lim fastabiqul khairat. Insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah berapa pertemuan saya? Dua ya. Setelah 2 kali pertemuan kita libur sampai lupa dikit jalannya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di nuansa yang baru, di tahun yang baru 2025. Semoga tahun baru, gairah baru, semangat baru menjadi motivasi yang baru untuk kita bisa istiqamah mengamalkan semua ilmu yang sudah kita fahami, dan semoga dengan amalan-amalan itu Allah wafatkan kita di atas amal salih dan dalam kondisi yang husnul khatimah. Dan semoga dengan istiqamahnya kita hadir melangkahkan kaki kita untuk belajar ilmu, Allah hapus dosa-dosa kita dan Allah permudah langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Makanya Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, kata Nabi, la antaghduwa, sekiranya engkau melangkahkan kakimu, fata'allama ayatan min kitabillah, kemudian engkau belajar satu ayat di antara ayat-ayat Allah. Belajar satu ayat dulu di antara berapa? 6.666 atau 6.236 ayat. Kita baru belajar satu ayat, kata Rasulullah, khairun, jauh lebih baik, min ayyusalliyah, daripada orang yang salat mi'ata raka'atin, sebanyak 100 rakaat. Gambarannya begini, ada orang yang salat bersamaan dengan kita berangkat bertalabul ilmi. Dia salat sunnah, kita bertalabul ilmi. Kemudian kita pulang, dia selesai. Lebih utama mana? Belajar ilmu. Itu masih satu ayat. Dilanjutkan lagi sama Rasulullah kepada Abu Dzar, wala antaghduwa fata'allama baban minal ilm. Apabila engkau langkahkan kakimu belajar satu bab. Tadi satu ayat, ini sudah naik satu pembahasan, satu bab minal ilm, dari bab-bab ilmu yang kita pelajari. Umila bih, dikerjakan ataupun belum dikerjakan bab yang kita pelajari, khairun, jauh lebih baik, min ayyusalliya al-farak'atin, daripada orang yang salat sebanyak 1000 rakaat. Makanya Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu, Allah memudahkan apa? Ilal jannah. Sahalallahu lahu ilal jannah, Allah mudahkan baginya ke dalam surga. Kata sahal itu, memudahkan itu dimaknai ada 2. Pertama dimaknai orang yang belajar ilmu agama, duduknya, berangkatnya itu dihapus dosa-dosanya. Makanya digampangkan masuk surga kalau dosa sudah dihapus.
Yang kedua, sehal ini dimaknai nanti di hari kiamat ketika berada di padang mahsyar, ilmu yang kita pelajari, kitab yang kita kaji, lembaran-lembaran kertas yang kita buka untuk kita pelajari akan menjadi saksi dan kemudian bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka semoga di 2025 ini kita punya gairah, semangat yang baru untuk bisa bertalabul ilmi yang semoga menjadi asbab Allah wafatkan dalam kondisi melakukan amalan yang saleh. Kata Rasulullah, hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlil jannah, sampai nanti dia mati di atas amalan-amalan ahli surga. Baik, kita lanjutkan hari ini. Alhamdulillah 1 tahun kita nggak ketemu ya, terakhir ketemu di bulan November, kemudian Desember kita nggak ketemu, ketemunya sudah di Januari. 1 tahun. Kita lanjutkan dulu di halaman yang sudah kita bahas kemarin tentang kefakiran. Zuhud dan kefakiran sudah kita bahas tentang fakir. Apa keutamaan jadi orang miskin? Apa keutamaan orang miskin? Orang miskin itu satu, mudah masuk surga. Nanti jangan terus ngono tadi penak wong miskin. Ini keutamaan orang miskin. Jadi orang miskin ini kata Rasulullah, Nabi mengatakan ittala'tu fil jannah, diperlihatkan, ditampakkan kepadaku penduduk surga. Fara'aitu aktsara ahliha, dan aku melihat kebanyakan penduduknya al-fuqara, para fuqara, yaitu orang fakir. Wattala'tu finnar, ini yang berat, dan diperlihatkan kepadaku penduduk neraka. Fara'aitu, aku melihat aktsara ahliha an-nisa, kebanyakan penduduk neraka itu diisi sama emak-emak. Ini Rasulullah yang menjelaskan kenapa emak-emak banyak di neraka. Itu kebiasaan keseharian. Bukan mama itu enggak sholat, bukan enggak puasa, bukan enggak zakat, enggak. Emak-emak itu hanya satu, apa? Kasratul li'an, banyak melaknat. Arti banyak melaknat itu apa? Tidak mampu menjaga ucapan. Yang kedua, wa takfurnal ashir, sering mengingkari kebaikan-kebaikan suami yang sudah diberikan suami kepadanya. Artinya melupakan. Itu aja 2 sebabnya kebanyakan mama masuk ke neraka. Tapi semoga jenengan bukan bagian dari kebanyakan. Baik, ini tentang orang miskin sudah kita bahas. Kemudian sekarang akan kita bahas tentang apa? Zuhud. Ini masih tentang orang miskin. Ternyata orang miskin itu apa? Orang miskin itu salah satunya menyebabkan orang kaya dapat rezeki. Jadi jangan dipikir orang kaya itu apa dapat rezeki karena kekayaannya, enggak, justru karena banyaknya orang miskin. Ini hadisnya. Jadi ini berkah orang miskin. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong, tidaklah kalian itu diturunkan rezeki oleh Allah illa bidu'afaikum, karena kalangan orang-orang yang lemah di antara kalian. Makanya kalau ada orang kaya punya usaha, maka dia akan merekrut orang miskin untuk kerja. Berarti itu kan rezekinya siapa aslinya? Rizkinya orang miskin lewat perantara orang kaya. Makanya orang kaya itu nggak boleh sombong terhadap orang miskin. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang miskin, dia nggak kaya. Apa buktinya? Coba seluruh Indonesia kaya semua. Ada orang kaya kira-kira? Foto suki nih. Berarti kan nggak bisa dikatakan apa? Kaya. Contoh 9 naga. Sesama 9 naga itu, oh suka wakmu ya. Ya enggak, kenapa?
Sama, makanya dia dikatakan kaya karena ada orang miskin. Dan keberadaan orang miskin itu yang menjadikan Allah turunkan rizki kepada orang kaya. Dari orang kaya kemudian rizki itu disalurkan kepada orang miskin dengan pekerjaannya. Dalam hadis yang lain, hadis dari Imam An-Nasa'i, innama yansurullah hadil ummata bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena keberadaan orang-orang miskin. Bida'watihim, yani kenapa kok orang kaya itu ditolong oleh Allah, dikasih rizki karena keberadaan orang miskin? Ini bida'watihim, karena doa-doanya orang miskin. Karena orang kaya itu jarang doa dah. Dan jarang doa itu maksudnya tidak minta rizki. Maksudnya ono. Hanya minta apa? Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, berikan kesehatan, panjang umur, itu kan. Kalau orang miskin apa? Minta rizki. Jarang, ya Allah panjangkan umurku. Nggak minta rizki. Tuh umur, tapi kalau miskin juga apa? Ya sedih. Makanya orang miskin mesti ngangkat tangan. Allahumma in kana rizki fis sama. Ya Allah, kalau rizki saya sih nyangkut di langit ya Allah, wa anzilhu, turunkan. Padahal rizki itu apa? Kekayaan itu bagian dari titipan. Cuma kita nggak ngerti. Kekayaan saya dititipin di Indi, saya nggak ngerti. Baik. Kemudian, jadi kenapa orang kaya dapat rizki? Karena apa? Keberadaan orang miskin. Lah kenapa orang miskin kok kemudian Allah turunkan rezeki? Bida'watihim, karena doa-doanya orang miskin yang dipanjatkan kepada Allah. Wa salatihim, dan salat-salatnya orang miskin. Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Makanya yang lebih kuat salatnya, lebih ikhlas, lebih khusyuk, itu biasanya orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin hajatnya itu banyak, maka kalau minta sholatnya tidak dikhusyukkan, itu kok kurang afdal. Makanya orang miskin kalau berangkat umrah itu nangis, kemudian muter di masjid, itu benar. Kalau orang kaya muternya di mana? Mall. Alhamdulillah, kemarin saya pulang ada 3 tas itu lebih. Habis diumumkan di grup, ibu jangan sampai lebih 25 kilo. Wis dikasih timbangan. Bener lebih juga akhirnya. Sekarang itu kan sudah nggak kolektif. Kalau dulu itu kolektif. Kalau kolektif tuh enak. Apa namanya itu? Gendang indit lah itu. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadikan satu berapa orang. Contoh per orang kan sekarang kalau SV Saudi itu 25 kilo yang tas gede itu. Kalau bawa, contoh kemarin bawa 89, berarti kan 25 kali 89 jadi satu. Nah, sekarang enggak. Kita itu satu-satu. Sudah aturan sejak dari Ramadan kemarin itu sudah satu orang maju bawa kopernya, kemudian ditimbang lebih 3 kilo, mundur, tarik, buka, dibuka. Makanya diambil di dalam. Isinya apa? Isinya 15 kilo. Gara-gara kata beli 15 kilo. Ya beli 2-3 kilo lah. Ya. Ya kan memang enak sih delima sana, memang apa? Gede itu kan, manis, belinya di Taif itu. Memang enak kok. Cuma ya menyesuaikan dengan inilah apa? Jadi ini kesalahan. Jadi orang kaya itu atau orang miskin itu lebih kuat hubungan dengan Allah daripada orang kaya. Apakah orang kaya kemudian nggak kuat? Enggak. Orang kaya itu justru kalau sudah menganggap kekayaan itu bukan tujuan, baru kemudian jauh lebih kuat daripada orang miskin. Maka orang kaya disebut dengan fakir itu bukan orang miskin nggak punya harta, nggak. Fakir itu artinya butuh. Jadi fakir itu artinya butuh. Ada orang kaya butuh kepada Allah, maka dia masuk kategori orang miskin. Jadi orang kaya sekalipun hartanya banyak, tapi 5 waktu istiqamah ke masjid, kemudian sedekahnya bagus, silaturahimnya juga bagus, aktivitas ubudiyahnya bagus, berarti dia itu orang fakir, bukan miskin ya. Orang fakir. Apa fakir itu?
butuh. Dia butuh pada siapa? Butuh pada Allah. Apa yang dibutuhkan kepada Allah? Kasih sayangnya, rahmatnya. Kalau rezeki sudah nggak butuh, artinya sudah cukup. Yang dibutuhkan kasih sayang, maka dia masuk kelompok orang yang fakir. Sedangkan ada orang miskin, pekerjaannya sudah berat, kemudian siang malam pontang-panting, tapi ketika dipanggil oleh Allah waktunya sholat 5 waktu, dia nggak datang. Ketika tetangganya ada yang meninggal, dia juga tidak datang. Tetangganya ada yang sakit juga, dia tidak datang. Maka itu dikategorikan orang apa? Sombong. Makanya yang paling Allah benci itu siapa? Orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong itu masih tidak boleh, tetap masuk neraka. Baik, ini gambaran tentang fuqara. Ini adab orang miskin. Ini kata Imam Al-Ghazali, adabul faqir luzumul qanaah. Jadi orang fakir itu tetap, kalau bisa tetap apa? Qanaah. Qanaah itu artinya apa? Iya, jadi nggak menampakkan kemiskinannya. Seperti ada orang minta-minta itu, menampakkan kemiskinan, padahal kenyataannya dia kaya. Itu namanya nggak qanaah. Kenapa? Karena memperlihatkan, menampakkan apanya? Kemiskinannya. Kemudian waqitmanil faqah, menyembunyikan apanya? Kebutuhannya. Watalqul badala, dan meninggalkan apa? Adbala wattad'i. Demikian juga apa? Dia tidak berpakaian sedemikian rupa dan mendramatisir keadaan yang sebenarnya. Dan tidak tamak. Jadi ada orang fakir itu jangan pakaiannya cok nunjukkan kayak orang sopen, kayak menampakkan ininya loh, Bu. Apanya? Kebutuhannya, ketuaan butuh banget itu. Persis kayak di lampu-lampu merah itu. Nggak ada orang minta-minta yang nicis, nggak ada. Pasti apa pakaiannya? Bahkan kadang minjem anak orang itu digendong biar apa? Kasihan. Tapi kemudian tak telok kok turu terus itu. Saya kasihan itu. Bukan ini, kadang apa? Ada ininya gitu. Ada apa namanya itu? Itu sudah ada organisasinya itu. Kemudian anak itu dikasih minum obat penidur itu. Makanya kan digendong tidur. Itu na'udzubillah itu. Itu penyiksaan. Dari para zaman rahmati Allah, jadi ini. Jadi miskin itu, fakir itu apa? Orang yang merasa butuh kepada Allah. Dan orang miskin itu tetap punya sifat qanaah. Yang kedua apa? Tidak menampakkan diri sebagai orang yang miskin. Yang ketiga, tidak berpakaian seperti didramatisir ketaannya orang miskin. Seperti orang minta, belum makan 3 hari. Nah itu dramatisir. Nggak makan sehari aja sudah lemes, lagi 3 hari. Ya. Baik, ini kalau kata Imam Al-Ghazali. Kemudian ini sedikit ya. Larangan meminta-minta sedikit kita bahas. Sekarang kita masuk bab selanjutnya, zuhud. Yang bawa kitab kita buka halaman 408. Tinggal 100 halaman lebih lah. Insyaallah 2-3 pertemuan belum selesai. Ya. Tahun lagi kayaknya, Pak. Kita bahas tentang zuhud terhadap kehidupan dunia. Bagian yang kedua yang bawa kitab halaman 408. Ada satu hadis tentang masalah zuhud ini. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. An Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, faqala ya Rasulullah dullani ala amalin. Tunjukkan kepadaku, kata sahabat tadi, tunjukkan kepadaku ya Rasul, ala amalin, atas satu amalan. Idza amiltuhu, apabila aku mengamalkan amalan itu, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku.
Wa ahabban nas, dan ketika aku mengamalkan amalan ini selain mendapatkan cinta Allah pun juga manusia yang lain mencintai. Makanya kan ada doanya Nabi Daud itu. Masih ingat doanya Nabi minta cinta dari Allah? Hadis dari Abu Daud, masih ingat? Apa doanya Nabi Daud? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepadamu ya Allah anugerahkan cinta terhadap orang yang mencintaimu. Jadi kita cinta kepada Allah plus cinta juga kepada kaum muslimin. Wal amala alladhi yuballighani hubbak, dan jadikan amalanku ya Allah yang aku lakukan sebagai sarana pengantar untuk mendapatkan cinta dan meraih cinta darimu. Itu doanya Nabi Daud. Hafal? Belum? Gak apa-apa. Kalau enggak hafal itu yang bagus. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu hadis itu. Bukan apa namanya? Bukan ayat, itu hadis. Ini hadisnya saya tampilkan ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighani hubbaka. Ini doanya Nabi Daud. Hadis dari Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hasan. Ini Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah hubbaka, untuk selalu mencintaimu, wa hubba man yuhibbuk, dan aku ya Allah minta kepadamu untuk mencintai orang yang selalu mencintaimu, wal amala alladhi yuballighani hubbaka, dan jadikanlah ya Allah amalan ini sarana untuk mendapatkan cinta darimu. Kalau mau dilanjutkan boleh. Allahumma jal hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu ya Allah lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan daripada keluargaku, bahkan lebih aku cintai daripada air yang dingin. Ini tentang apa cinta. Doanya Nabi Daud. Cinta itu kan bahasa lainnya juga ridho. Makanya kalau ingin yang pendek, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ridho, aku mohon kepadamu ya Allah ridho darimu. Ridho itu kan berangkat dari satu cinta. Tapi kalau Imam Nabi Daud memang ini doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli. Itu hafal. Kenapa harus cinta? Karena cinta itu menjadikan buta dan cinta itu menjadikan tuli. Ini hadis, tapi dhaif hadis ini. Hubbuka syai' yu'mi wa yusib. Cinta pada sesuatu itu akan menjadikan tuli dan buta. Cinta buta kan? Benar. Cinta buta itu ngambil hadis ini, tapi ini dhaif hadisnya. Tapi nggak apa-apa untuk jadikan apa? Benar ini memang. Kalau ada cinta itu mesti buta. Dengan contoh ibu, cinta pada mobil tipe ini, orang ojo beli iku mobilnya tuh masalahnya ini, nanti gak iso, namanya juga apa? Cinta. Makanya udah ada kaidah Pak, kalau cinta sudah melekat. Bahkan jenengan tahu Laila Majnun itu. Itu kan Laila itu yang perempuan, Majnun itu kan laki-laki yang apa? Tergila-gila. Padahal sebenarnya hanya melihat satu kali. Jadi dia lagi dalam kondisi safar dari Makkah kemudian ke arah Palestina. Di Palestina itu kadang ketemu dengan sosok wanita yang versi dia itu sangat cantik. Kan jaluk nomor WA nih Bu. Tabi'in waktu itu. Akhirnya kemudian pulang ke
maka terbayang-bayang nama itu Bu. Kata video call turun jaluk nomor ya akhirnya maka cinta itu terlontarkan dengan syair-syair indah, maka kemudian dikenal dengan Laila Majnun. Sampai ada kaidah ada telontaran kata yang kalau versi kita itu ya lebay. Apa lebay? Pasir ini yang melekat di sepatu Laila jauh lebih indah daripada dunia dan seisinya. Iku pasir melekat di sandal Bu, belum tai lalat itu loh Bu. Senangi cinta, makanya hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cinta kepada sesuatu itu akan menjadikan yu'mi, buta, wa yusimmu samatu tuli. Jadi kalau ada orang, ya Allah Mas kok gelem ambil bojo wis kendut, pendek, gondong. Itu kalau versi orang, versi dia itu apa? Oh subhanallah, gitar Spanyol. Jadi para zaman rahmati Allah ini. Jadi sahabat itu tanya, ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku lakukan amalan ini, pertama Allah akan mencintaiku, kemudian orang juga akan mencintaiku. Kata Rasulullah, satu, kalau engkau ingin dicintai Allah dan ingin dicintai oleh manusia sekaligus dengan satu amalan, apa itu? Izhad fid dunya. Maka zuhudlah engkau di dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi amalan yang akan mendapatkan cinta Allah itu apa? Zuhud. Nanti kita bahas apa sih zuhud itu, apa definisinya. Wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada diri tangan manusia, yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai. Jadi yang pertama, zuhudlah terhadap dunia, Allah yang akan mencintaimu. Yang kedua, tidak usah punya keinginan memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, maka orang itu akan mencintaimu. Makanya ada dua keterangannya. Pertama, zuhud pada dunia akan mendatangkan kecintaan Allah. Yang kedua, zuhud pada yang ada pada diri manusia akan mendatangkan kecintaan manusia. Jadi amalan yang menjadikan dicintai oleh Allah dan disenangi oleh manusia itu apa? Zuhud. Apa sih zuhud itu? Kalau keterangan di kitab ini kita lihat sebentar. Ketahuilah bahwa zuhud di dunia merupakan salah satu kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang meniti jalan kepada Allah. Jadi kalau kita berjalan menuju kepada Allah, maka salah satu titian jalan yang bisa menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah itu apa? Zuhud. Ini kalau kata kitab ini. Kemudian zuhud merupakan ungkapan tentang mengalihkan keinginan dari suatu kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Zuhud itu mengalihkan dari sesuatu yang dia miliki kepada sesuatu yang belum dimiliki, dan sesuatu itu lebih baik. Kalau keterangan ulama, kita lihat definisi zuhud. Ini di layar. Zuhud secara bahasa itu zuhdun, meninggalkan, zahada, meninggalkan. Izhad artinya zuhudlah, maksudnya mengambil kadar darurat atau hajat dunia yang Allah halalkan. Ibnul Qayyim mendengar gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim itu berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu jadi disebut dengan Syekhul Islam atau Hujjatul Islam. Jadi ulamanya ulama yang hidup di masa itu namanya Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian Az-zuhdu, zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu namanya orang zuhud. Apa yang enggak bermanfaat untuk akhirat tapi harus bayar biaya besar. Kayak nonton konser, wis pakai biaya, tenaga, waktu, tapi sedikit pun tidak bermanfaat. Untuk apa? Akhirat. Kemudian apa lagi? Nanti kalau di sini yang paling banyak itu orang itu kadang
Sebab tidak zuhud itu gara-gara rumah, perkakas rumah tangga. Halaman 413 itu. Nomor 4. Perkakas rumah tangga. Orang zuhud harus membatasi diri pada tembikar, menggunakan satu bejana dan makan dalam satu piring dan minum dengan piring itu pula. Jadi piring sudah makan, habis dimakan piringnya, kemudian minumnya itu ditumpahkan ke piring, minumnya di situ juga. Itu orang zuhud. Kemudian apa? Kompornya satu, wajannya satu, pancinya satu. Jadi yang menjadikan orang tidak zuhud itu biasanya paling banyak itu perkakas rumah. Kita beli, mohon maaf, panci itu Bu, cecer itu. Bahkan kadang nggak dipakai, hanya di atas lemari atau di dalam lemari itu. Yang dipakai pancet sing wis iku, kadang wis apa namanya? Wis gosong ireng iku pancet yang dipakai itu. Sedangkan yang baru itu tetap di mana? Atas mana? Terus manfaatnya apa? Jadi ternyata benar itu zuhud itu sebab orang sulit untuk zuhud itu perkara perkakas itu, benar Bu. Apalagi perempuan kalau sudah kena peralatan masak, kemudian ada promo itu, nggak ada niatan beli, akhirnya beli, benar. Padahal yang di rumah masih apa? Masih bisa dipakai, masih ada. Jadi zuhud itu paling sulit itu ada 4. Salah satunya karena ini tadi apa? Perkakas itu. Padahal perkakas itu tidak berbuat untuk akhirat. Dengan alasan apa? Nanti kalau ada tamu. Ya, alasannya itu kan. Ternyata ketika ono tamu, Kak turun juga. Kadang nggak dikasih makan, plus kadang lebih simpelnya apa? Wis apa? Pesen wis cek simpel. Lah terus manfaatnya apa? Telah zuhud. Apalagi kemudian apa? Zuhud itu masih perhiasan loh. Nomor 3 itu tentang tempat tinggalnya. Mulai dari ngecat rumah warna hijau. Kalau warna hijau, lihat rumah tetangga kok api ya, putih-putih telur tuh bagus, ganti lagi. Terus begitu. Kemudian ketika masuk ke rumah tetangganya, kok ininya apa? Pelaponnya kok api ya. Terus ganti. Tanya pesan di kok api ya. Pesan. Jadi nggak akan pernah terpuaskan. Saya kalau lihat pelapon saya itu, saya mah guyu. Kenapa? Penjelasan alhamdulillah ada jamurnya Ibu. Jadi kalau masak itu nggak usah beli ini. Iya, jamur sudah ada di situ. Kenapa? Karena bocor dari samping kan buantar itu. Jadi sampai apa kayu yang di pelapon itu tumbuh jamur. Allah tak telok itu. Jamur kuping, benar, jamur kuping kayu itu. Sampai guyon apa anak saya bilang apa? Kok bocor sih ya? Ya bocor karena hujan. Coba enggak hujan ya enggak bocor. Karena kalau sudah bocor kan nyemangil Bu di pandang di apa? Nah itu sampai saya bingung. Sudah dicoba sudah nih, tapi tetap namanya juga bocor kan bata putih dari samping. Enggak paham sih. Jadi zuhud itu apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wal wara, bedanya zuhud dengan wara. Wal wara tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Sedangkan wara meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Kalau wara itu bahasanya hati-hati. Kalau zuhud itu simpelnya nih, zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia walaupun dirinya punya, itu pilihan hidup. Kemudian kalau wara meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkan nanti di akhirat itu urusannya jadi berat. Contoh apa? Urusan makan, ini halal apa haram ya Allah, wes hati-hati aja nggak usah ya. Jadi kalau kita kemudian apa? Kehati-hatian, hati-hati namanya apa? Wara. Makanya kemudian
ada Imam Syafi'i itu ibundanya ketika tetangganya menyusui Syafi'i kecil itu kemudian sama ibunya diambil Syafi'i, dan susu yang sudah masuk dari susu milik ibu tetangga itu kemudian ditumpahkan dari anak, dibikin anak itu muntah. Agar apa? Agar tidak menjadi daging. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antas tardi'a minal ahma'a hamqa. Nabi itu melarang seseorang menyusukan anaknya pada wanita yang hamqa. Hamqa itu bodoh atau gak ngerti atau nggak bisa baca, itu namanya hamqa. Kenapa? Fa innal labana, karena laban itu, susu itu menurunkan tabiat. Jadi anak jenengan itu karakternya seperti itu tidak lepas dari apa? Dari ibu. Ibunya penakut, apa nanti masa depan, maka anak itu kemudian tertanam juga sifat penakut. Kecuali ibunya itu sudah paham, maka kemudian anak itu dididik dengan baik. Makanya kemudian disuruh mencari calon ibu itu yang cerdas, jangan yang hamqa. Hamqa itu apa? Bodoh, oon. Makanya Imam Syafi'i itu apa? Takut Imam Syafi'i jadi oon itu, makanya kemudian disusui sama tetangganya. Karena ibundanya lagi ke pasar, Syafi'i itu lagi tidur, kemudian ibunya belum datang, Syafi'i bangun. Tetangganya merasa kasihan, nangis, akhirnya diangkat dan disusui. Maka ternyata air susu itu mengalir dan menjadikan sarana tabiat. Makanya kalau nggak salah kata Syekh Qudamah Al-Maqdisi, kurangi anak itu minum susu sapi, karena tabiat sapi akan melekat pada diri anak. Apa tabiat sapi yang melekat? Suruh itu berarti ada unsur apa? Sapi. Benar ini. Enggak, itu maksudnya gini, susu itu ketika memang anak masih di masa menyusui. Kalau sudah seumur ibu kemudian minum susu kambing, nggak ngaruh ibu. Jadi yang masuk pengaruh itu ketika masih masa pembentukan jasad, yang jasad itu memang tumbuh dari asupan susu. Makanya merubah dari anak yang haram, yang bukan mahram menjadi mahram itu karena persusuan. Makanya ada anak sesusuan. Kalau di umur 18 baru disusui, itu nggak akan merubah status anak itu menjadi anak susuan. Contoh jadinya apa? Nah benar. Kan gini Bun, barangkali ada apa? Ada anak kan, anak angkat. Kemudian yang diangkat itu anak laki-laki, otomatis kan tetap asing dia bagi istri. Nggak boleh salaman, ibu di rumah juga tidak boleh melepas pakaian jilbabnya, karena ada anak yang nggak mahram ini. Maka untuk memahramkan anak ini harus disusui. Nah kan memang cara untuk memahramkan sesuatu kan hanya ada dua, dengan cara persusuan, yang kedua dengan cara memang mahram dari awal. Maka kalau sudah keluar dari umur 2 tahun, contoh umur 3 tahun baru disusui, ini nggak akan merubah status. Makanya sampai ada seorang yang ditanya itu, Ustadz mohon maaf, bagaimana seandainya ada seorang suami yang meminum susu istri, apakah merubah suami kemudian menjadi anak susuan? Sampai demikian. Nah ini kan benar kan, persusuan itu akan merubah hukum status? Enggak merubah. Walaupun kan minimal 3 kali. Ini sampai kenyang pun nggak akan merubah status. Kenapa? Karena dia kenyang itu bukan pertumbuhannya bukan lagi dengan air susu. Jadi kalau mau memberikan tambahan asupan susu kepada anak setelah usia 3 ke atas. Karena sudah tidak mempengaruhi terhadap tabiat anak. Jadi zuhud itu meninggalkan apa yang tidak
bermanfaat. Kalau kata Abu Dzar Al-Ghifari, az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halal wala idaatil mal, walakinnal zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka aw taqum mimma fi yadillah. Ini kalau kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini orang yang zuhud Ibu Abu Dzar itu. Abu Dzar itu mengatakan az-zahadatu fid dunya, zuhud terhadap dunia, laisat bitahrimil halal, bukan dengan cara mengharamkan yang halal. Artinya gak kelemangan apa sate, gak mau makan daging, gak mau makan sehingga anak gak kelem apa diharamkan baginya untuk dia makan. Kenapa? Dia mengharamkan. Bukan itu yang disebut dengan zuhud. Kayak contoh dengan ada acara nikahan, kan otomatis makanannya apa? Mewah. Kemudian aku zuhud terus tak ngambil seko, ambil kerupuk. Itu nggak masuk ranah zuhud itu kalau kata Abu Dzar. Kenapa? Karena mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Terus wa idaatil mal, dan zuhud itu juga bukan yang menyanyiakan harta. Apa bentuk menyanyiakan harta? Contoh jenengan punya baju bagus mahal, kemudian apa? Jenengan nggak mau pakai. Kenapa nggak mau pakai? Bukan karena zuhud, gak kelem aku pakai ini. Ini apa? Mahal, itu zuhud. Nah itu bukan masuk definisi zuhud. Jadi sesuatu yang sudah ada dan dimiliki walaupun tuh harganya mahal, itu bagian dari apa? Tidak masuk kategori orang yang tidak zuhud. Contoh dengan punya mobil mewah, kemudian kemana-mana naik angkut, terus mobilnya buat apa? Zuhud. Itu nggak masuk ranah zuhud. Jadi orang kalau punya sesuatu yang bisa dia nikmati, maka nikmati itu perintah. Nggak boleh kemudian orang, mohon maaf Ibu, orangnya kaya tapi bajunya jelek, pancet yang dipakai itu, kemudian apa, motor yang dipakai butut, seolah dia apa, zuhud. Enggak. Kalau Allah berikan, Allah kasih dia harta, manfaatkan harta itu tapi di jalan yang memang Allah masih halalkan. Kemudian Allah takuna bima fi yadika walakinnal zahad, akan tetapi kata beliau zuhud itu fid dunya, terhadap dunia apa? Allah takuna fi bima fi yadika atau taqum mimma fi yadillah. Beliau yakin zuhud itu apa? Engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Itu zuhud. Kita kan punya harta, jangan punya ATM. Kemudian apa? Jangan tenang aku duit kon di ATM. Ini nggak masuk zuhud. Orang dikatakan zuhud, apa yang di tangan Allah itu lebih apa? Dia yakini daripada sesuatu yang ada pada di tangan kita. Contoh simpelnya gini, Bang. Ada orang dan apa? Mungkin dia punya harta, habis itu mungkin hartanya kok sulit atau berurusan dengan orang. Dia mengatakan, harta ini kan titipan Allah. Kalau nanti memang ini milikku, ya pasti apa? Kembali. Kalau memang bukan milikku, maka pasti Allah akan berbuat dengan caranya untuk tidak menjadi hak milik. Nah, itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu sesuatu yang dia miliki, itu dia nggak perlu yakin, bahkan jebilakin sesuatu yang belum ada, tapi itu berada di tangan Allah. Kita kan nggak bisa gitu kan. Kita itu lebih condong ke yang mana? Yang wis ketok iki lho, Bu. Sing wis tenang. Lihat apa namanya? Lihat ATM, angka itu. Wis tenang wis. Kelihatan kan, kenapa? Kapan saja dia bisa ngambil. Tapi ketika sesuatu yang berada di tangan Allah, kalau bukan orang-orang yang yakin, maka itu dia akan mampu. Makanya subhanallah, kalau sudah benar-benar yakin dan tawakal, sesuatu yang di tangan Allah itu lebih mudah daripada kita mau ngambil di ATM. Itu kalau orang zuhud. Kemudian wa antakuna fi tawabil musibah idza anta usibta bima arghaba fiha law anna ubqiyat laka. Kemudian zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala daripada musibah tersebut, daripada kembalinya dunia itu lagi padamu. Paham ini? Simpelnya gini, Bu. Mungkin jenengan apa? Contoh mohon maaf, mobil jenengan kecelakaan,
Kalau orang yang nggak zuhud itu berpikir apa? Rugi besar lagi, entah piro ini kan. Itu kalau orang biasa. Tapi bagi orang yang beriman itu dia lebih condong apa? Dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, semoga dengan musibah ini ya Allah Engkau datangkan pahala untukku. Aku yakin ya Allah dengan musibah ini ada pahala besar yang Engkau berikan kepadaku. Dan kemudian tidak terlalu mempermasalahkan kerugian yang dia alami ketika apa? Kehilangan sesuatu. Makanya kata beliau, wa antakuna fi thawabil musibah, ketika terjadi musibah yang menimpa kepada orang itu, dia lebih mengharap pahalanya daripada mengharap sesuatu itu kembali. Ya, kalau ini urusan dunia. Jadi kalau ada orang yang kena musibah dari urusan dunia, itu kadang kan kita berpikir apa? Wah ini mobil jatuh, wah ini klaim ke apa? Asuransi. Tenang dia. Kenapa? Karena ada asuransi. Tapi bagi orang beriman, apapun yang terjadi, dia yakin ini pasti ada dosa yang aku lakukan. Allah ingin gugurkan dosaku dan Allah akan ganti dengan pahala. Itu bagi orang beriman. Tapi untuk bisa menanamkan kayak begitu itu berat. Itu butuh apa? Ma'rifatullahnya yang kuat banget. Makanya tak kuyonin kan saya ngisi manasik kemarin itu 2 hari di Agung Wisata. Kemudian kan ada orang yang minta hotel dekat. Cuma kalau hotel dekat dengan masjid itu rata-rata hotelnya apa? Kamarnya kecil. Ada di kemarin di Front Taibah dekat Masjid Nabawi itu kan pintu pertama itu Front Taibah. Front itu kan depan ibu. Front ngarep itu kan front depan. Taibah. Front Taibah baik kan. Kemudian kamarnya ternyata kecil sempit. Kemudian ada yang protes, kok kecil sih kamarnya? Tak kuyonin ibu, kita datang ke Indonesia dari Indonesia ke sini mau ibadah. Kenapa Agung Wisata nyari yang kamarnya kecil biar nggak betah di kamar, cek betah di masjid. Jadi maksudnya logika balikan begitu kan, tujuannya dari awal apa? Doakan agar ibadahnya lancar. Lah ibadah ini sholat, mari sholat gas pulang. Lah terus ibadahnya apa? Makanya kan kalau sudah di situ kan kita tinggalkan dunia ini, kita tinggalkan pekerjaan, fokus di situ ngurus apa? Untuk beribadah. Nah, tapi ternyata di masjid juga nggak betah, iya kan? Di kamar, ya. Terus kalau mau di kamar aja rugi jauh-jauh bayar mahal hanya untuk apa? Di kamar tidur turun makan, habis itu habis sholat muter tawaf di mana? Di pasar, pulang bawa, nanti berangkat sholat lagi pulang bawa, terus begitu. Makanya kemudian cara pandangnya saya rubahnya gimana? Kan tujuan awal ibadah justru dikasih tempat tidur yang gak enak itu biar gak nyenyak, biar lebih banyak untuk bangun dan ibadah. Itu kalau orang zuhud. Lagi asuh dong bayar mahal Ustaz, masuk gini kamarnya. Nah itu berarti apa? Mengharap sesuatu yang dia keluarkan itu mendapatkan lebih daripada apa dia keluarkan. Itu berarti belum. Coba semua orang kayak ibu Zud kayak begini, travel itu tenang bu. Tapi untuk begitu kan mahal. Pasti dibandingkan. Di sana aku kemarin ikut travel ini, bayarnya segini, apa? Kamarnya bagus. Oh berarti apa? Dia itu membandingkan, artinya dia datang hanya untuk mendapatkan fasilitas yang enak, padahal tujuannya murni ibadah. Makanya ketika para sahabat itu ke masjid, dia tinggalnya rata-rata di masjid. Dan jangan lihat itu orang-orang India atau orang mana itu Pakistan, itu kan banyak di mana? Keleleran di depan masjid tuh, makan di depan masjid, enggak pulang-pulang ya. Itu mungkin hotelnya jauh, sekali berangkat itu sudah apa? Nggak pulang baru malam, nanti kemudian apa? Balik lagi siang kan di situ diusir, pindah lagi, bahkan makan juga di situ. Kalau jaringan kan pengen fasilitas yang enak, kemudian dilayani, makannya yang enak, ibadahnya sedikit. Insya Allah itu namanya zuhdi. Zuhud.
Jadi kalau zuhud itu apa? Ketika ada sesuatu yang hilang, dia lebih memilih apanya? Lebih memilih hikmahnya. Jadi lebih memilih hikmah daripada apanya? Proses hilangnya. Itu insya Allah orang yang kategori zuhud. Apakah orang zuhud kemudian nggak boleh punya harta banyak? Oh, ini kisahnya nih. Abul Abbas As-Siraj berkata, yang mendengar Ibrahim bin Bashar berkata bahwa Ali bin Fudail berkata bahwasanya ayahnya Fudail bin Iyad berkata pada Ibnu Mubarak. Jadi Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar. Fudail bin Iyad beliau berkata kepada Ibnu Mubarak, apa kata Fudail bin Iyad? Anta ta'muruna bizuhdi. Engkau itu merintahkan kami untuk zuhud. Wan naqlu wa ta'aqqul wa taqallul, dan bersedikit. Jadi zuhud dan bersedikit harta. Kemudian apa? Hidup yang sederhana dalam harta, hidup yang sepadan, tidak kurang tidak lebih. Wa naraka ta'ti bil bidai'i, sedangkan engkau datang, aku melihat engkau datang memiliki banyak harta. Kaifa dzaka, bagaimana dengan itu? Nanti gini Pak, jadi ada orang kiai nyuruh untuk berbuat zuhud. Tapi kemudian apa? Ternyata kiainya naik mobil Alphard. Dia nyuruh orang untuk zuhud, tapi dia naik mobil Alphard. Nyambung apa enggak? Nyuruh orang zuhud, tapi dia pribadi fasilitasnya mewah. Nyambung apa enggak? Nyambung. Enggak, dia itu maksudnya gini Bu. Jadi dia mau baik mobil mewah itu, dia itu cintanya bukan di apa? Enggak diletakkan di hati, diletakkan dia hanya di fasilitas. Artinya kenapa mobil ini? Satu, longgar, biar jadi dia enggak melihat karena mewah dari mobilnya, tapi dia menggunakan itu hanya sebatas apa? Fasilitas. Sama dengan ini, gimana engkau nyuruh aku zuhud tapi engkau hartanya banyak? Apa kata dia? Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, yaitu Fudail bin Iyad, innama af'alu dha la saunin wa jadhin. Sesungguhnya hidupku ini hanya untuk menjaga wajahku dari aib meminta-minta. Kemudian wa akramu audi, dan juga aku bekerja untuk melekan kehormatanku, wa asta'inu bi ala ta'ati rabbi, dan aku bekerja agar bisa membantuku untuk taat pada Rabbku. Jadi beliau itu nyuruh orang zuhud tapi dirinya kaya, tapi kekayaannya murni semuanya dijadikan fasilitas untuk ibadah kepada Allah. Jadi zuhud itu bukan berarti orang yang miskin. Justru zuhud itu bisa dilakukan oleh orang kaya ketika dia punya kenikmatan dunia tapi dia lebih memilih kehidupan yang sederhana. Ini zuhud. Kemudian zuhud dalam Al-Quran di surah Al-Hadid. Zuhud dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang berikan itu kata Allah, likai la ta'saw ala ma fatakum, supaya engkau jangan bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan kalian juga tidak berbangga dengan apa yang telah kalian miliki. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Memahami ayat ini Imam Ibnu Imam Ibnul Junaid belum mengatakan fazahidu, adapun orang zuhud itu la yafrah minad dunya, dia tidak bangga dengan dunia, bimaujudin, yang dia miliki, wala ya'sifu minha ala mafqudin, dan tidak sedih karena kehilangan dunia. Jadi kalau kata Ibnul Junaid dikatakan zuhud itu kalau punya dia tidak bangga, kalau enggak punya dia tidak sedih. Sudah begitu?
Selesai materi kita. Zuhud kapan? Ternyata apa? Kita manusiawi ya Bu. Sesuatu yang kita miliki gak ketahuan orang tuh kurang afdol. Akhirnya punya mobil kan, mobil. Apa yang dilakukan pertama? Cek. Habis itu kan apa komentarnya? Alhamdulillah perjuangan 10 tahun untuk bisa beli mobil. Itu namanya apa? Pamer. Apakah itu bagian dari perkara yang zuhud? Enggak. Kenapa? Karena dia itu apa? Bangga dengan sesuatu yang dia miliki. Zuhud itu punya apapun dia enggak pernah enggak pernah bangga. Kenapa? Karena dia sadar ini bukan milikku, tapi ini titipan dari Allah. Bisa jadi Allah ambil kapan saja. Kalau tidak benda yang Allah ambil, bisa jadi pemiliknya yang Allah akan mengambilnya. Sedangkan wala yasifu minha ala mafqudin, dan tidak merasakan sedih ketika kehilangan sesuatu. Kayak jenengan kehilangan suami, ya nggak terlalu lama sedihnya. Kenapa? Karena dia melihat di balik itu suami itu kan milik Allah. Allah itu akan ngambil kapan saja miliknya. Lo Musa, kak ngomong lek mau diambil. Ya kan baiknya begitu kan? Muka saya belum siap Ustaz naik. Padahal kita dari awal sudah tahu kita itu kan milik Allah. Suami istri itu bagian dari apa? Titipan. Wis ngerti titipan. Satu saat kalau diambil ya harus ikhlas. Lah kenapa enggak ikhlas? Belum siap. Iya, belum siap. Kenapa kok belum siap? Kak ngomong dulu, saya coba ngomong kan saya siap-siap ya. Nah, cara artinya gini. Jadi sesuatu yang hilang dari dunia itu apa? Dia sedih. Baru sedihnya kehilangan suami itu ketika begini Bu. Bedanya antara orang zuhud sama orang yang tidak zuhud. Orang zuhud itu sedih ketika kehilangan suami. Kenapa? Kehilangan apa? Akhiratnya. Maksudnya ini, saya sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan pahala bakti saya pada suami. Lah itu bedanya. Ada orang sedih karena apa? Perpisahannya. Ada orang yang sedih karena apa? Satu pintu di antara pintu surga itu tertutup. Ketika apa? Pintu selama ada suami itu terbuka, ketika nggak ada suami tertutup. Itu baru namanya orang yang zuhud. Sama dengan seorang anak nangis parah ketika kehilangan bapaknya atau kehilangan ibunya. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Apa jawabannya seorang sahabat? Aku menangis itu murni, bukan karena sedih kehilangan ibuku. Enggak, murni. Kenapa? Karena suatu saat pasti kita akan begini. Cuma aku sedih. Kenapa? Karena satu pintu di antara pintu surga itu tertutup. Apalagi kita belum bisa maksimal berbakti pada orang tua, wis pintu itu ketutup dan tidak akan terbuka lagi. Maka di situ yang menjadikan orang zuhud itu sedih. Jadi sama-sama beda sedihnya ya. Kalau sedihnya orang apa namanya? Orang cinta dunia itu karena apa? Perpisahan. Apalagi kemudian apa nanti suami rezeki selama ini lewat tangan suami, itu sedihnya begitu. Tapi kalau orang zuhud sedihnya justru apa? Karena ada satu celah pintu yang selama ini menjadi asbab mendulang pahala, hari ini sudah itu penyesalan itu. Makanya apalagi meninggal, selama hidup kita belum bisa berbakti, bahkan mungkin marah-marah kepada suami atau marah-marah pada istri atau marah-marah pada orang tua. Ketika kita belum sempat minta, belum sempat berbakti, belum sempat berbuat baik, ternyata sudah diangkat oleh Allah. Sedihnya orang zuhud itu karena itu. Saya ketika kehilangan bapak itu paling sedih. Kenapa? Karena sih sekolah. Sih belum bisa lapo-lapo kan, artinya gak bisa ngapa-ngapain. Sedih karena itu, karena belum ada kesempatan untuk. Makanya kata Rasulullah, kalau dia punya dua orang tua, maka dua pintu surga itu tetap terbuka. Hadisnya. Jadi kalau ada orang punya dua orang tua, maka dua pintu itu tetap terbuka. Maka ini tanamkan pada anak-anak jenengan. Yang anak-anak jenengan mungkin sudah bekerja, sudah ini hadis ini jenengan screenshot kirim kepada anak, biar nanti tidak menyesal. Nih gambarannya Ibu.
Jadi kalau dia punya orang tua, dua orang tua itu setiap hari itu dua pintu itu akan dibuka. Nah, ini hadisnya. Ini bukan perkataan Nabi, tapi ini asar. Asar itu perkataan para sahabat. Ini perkataan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Ma min muslimin." Kalau ada seorang muslim, lahu walidani, dia punya kedua orang tua, muslimani, yang kedua orang tuanya itu sama-sama muslim, yusbihu ilaihima muhtasiba, yang apa? Pada setiap hari berbuat baik kepadanya, illa fat'alahullahu ma baini, yakni minal jannah, maka Allah akan membuka dua pintu surga. Jadi dua pintu surga itu terbuka bagi siapa? Bagi seorang anak ketika dia punya dua orang tua yang muslim. Sama nanti dengan seorang istri, satu pintu surga terbuka ketika dia punya suami. Kemudian apa? Wa in kana wahida, kalau hanya satu dia miliki orang tua, mungkin bapaknya sudah tidak ada, mungkin ibunya yang tidak ada, masih ada bapak, fawahidun, maka satu pintu yang terbuka itu hanya tinggal satu. Wa in aghdaba ahaduma, tapi ketika kedua orang tuanya marah, lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, maka Allah tidak akan pernah ridho kepadanya sampai apa? Sampai nanti kedua orang tuanya itu ridho. Jadi nangisnya kita itu ketika karena orang tua bukan karena apanya perpisahan, tapi karena apa? Satu pintu surga ditutup. Itu kalau orang zuhud memandangnya begitu. Ketika kehilangan suami sama. Apa? Memandangnya, kalau orang yang tidak zuhud dia memandangnya apa? Karena kehilangan suami itu selama ini suami adalah segala-galanya. Tapi bagi orang zuhud, ketika kehilangan suami dia masih yakin ada Allah. Ketika suami Allah angkat, Allah tidak akan pernah mengangkat rizkinya. Artinya rizki Allah akan turunkan dengan cara Allah lewat cara yang berbeda. Itu kalau orang yang yakin tentang konsep apa? Ma'rifatullah. Tapi kalau nggak yakin dengan itu, dia menangis, gak siap dan sebagainya, maka cara pandangnya kita perbaiki. Cara pandangnya apa? Kalau kita sadar Allah tidak akan pernah menutup rizki walaupun suami sudah tidak ada, maka yang kita sedihkan apa? Pintu. Selama ini jenengan bikin kopi untuk suami, itu subhanallah, itu sudah surga. Jenengan masak untuk suami, itu terbuka pintu surga. Jenengan kemudian nyuci baju untuk suami, itu terbuka pintu untuk apa? Terbuka pintu surga. Nah, sekarang sudah tertutup semua. Kopi sudah enggak mungkin. Nyuci baju sudah enggak mungkin. Kemudian apalagi? Masa juga sedang nggak mungkin. Padahal surganya istri itu kan berada di tangan suami. Yang sedih itu kenapa kok singkat ya Rob? Aku apa? Berbuat baik kepada suami. Itu yang sedih. Tapi lebih menyedihkan ketika apa? Wis dikai waktu yang panjang tapi dia tidak mau berbakti. Itu yang disia-siakan dan itu penyesalan terbesar. Yakin kalau semua yang di tangan Allah itu lebih baik. Semua yang di tangan Allah itu lebih indah. Ini zuhud. Jangan sedih karena kehilangan suami. Sedih dalam artian apa? Perpisahannya enggak. Kita pasti akan berpisah. Dan bukan salah suami meninggal. Ini suami gara-gara apa? Gak mau kok boleh makan ini kok si pancet. Enggak. Tidak mungkin ada orang mati kecuali apa? Pertama ajalnya. Gak mungkin ibu ada orang mati kecuali ajalnya sudah sampai. Dan kadang sedihnya kita itu benar. Ibu saya itu ketika ini kondisi sakit ibu kan, sering sakit. Tapi ketika kita larang, bu gak boleh makan ini bu, ibu itu terbayang kepada bapak. Dia nangis ketika apa? Bapakmu dulu minta ini, gak oleh kata turuti, tiba yang mati ini. Benar tuh. Jadi merasa bersalah beliau kenapa? Pingin ini ditahan itu loh. Itu yang menjadikan nangis itu. Kemudian kakak saya itu kan ibu saya itu kan punya 7 anak.
5 laki 2 perempuan. 5 ini 4 meninggal, tinggal saya 1. Perempuan tinggal 2 nih kakak. Makanya ketika kak saya itu meninggal itu, wis mau ini kak oleh masak ini kak oleh seakan lihat tahunya nasi putih sama apa? Sama kecap terus sama tahu itu aja sampai seakan sayur sama itu mau makan ini kasihan mati juga. Jadi itu yang kemudian kebayang itu apa? Kayaknya ada unsur penyiksaan nih loh. Coba aku kasihkan kan kak ini kan kak apa? Ya versi kita aku gak punya rasa salah itu loh kan. Benar ibu, penyesalan itu datang. Kemudian tetangga itu bukan istri dari sepupu saya itu benar ibu. Jadi mau lahiran teriak-teriak sakit itu. Sama ininya, sama bibitnya dipukul cuma gisin-gisinnya mau nangis itu. Tutup mulutnya bu. Ternyata itu apa? Itu naza itu bu. Jadi pikir itu apa? Sakit karena mau kontraksi mau melahirkan, itu ternyata naza bu. Itu sekarang ya Allah nangis terus kalau ingat itu bu. Jadi dipikirnya itu karena sakit apa kontraksi kemudian teriak sampai semua orang tuh tahu kan gak enak gitu. Di rumah sakit lagi. Dipegang sampai mulutnya ditutup ya apa? Bantal itu cek gak? Enggak itu. Ternyata ya kondisi memang apa? Sakratul maut, matinya dalam kondisi melahirkan. Anaknya memang solihah banget. Memang dapat cita-citanya ketika masih di pondok apa? Aku pengen mati nanti pas melahirkan. Benar. Hafid Quran bu anaknya. Jadi itu yang dia pikirnya sedihnya itu bukan karena itu tadi, bukan karena meninggalnya. Karena apa? Nutup mulut salah ininya apa? Persepsi. Jadi orang yang zuhud itu dia lebih yakin apa yang ada di tangan Allah. Dengan yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, yakin Allah itu sudah apa? Punya pengganti yang lebih baik. Itu dulu yang diyakini. Sedihnya jenengan jangan berlalu larut karena perpisahannya, tapi sedihnya ketika apa? Pintu kebaikan, pintu surga itu yang ditutup. Insya Allah itu orang yang zuhud. Kok tadi nangis kafe? Insya Allah ya. Jadi itu cara kita rubah apanya? Cara pandangnya. Sama dengan begini. Ini orang zuhud ibu. Contoh ibu. Kita punya uang mungkin 100 juta. Gak terlalu banyak lah. Punya uang 10 juta. Kemudian 1 juta dipinjam sama orang. Habis itu kemudian yang pinjam itu gak mengembalikan. Kalau orang zuhud itu gak fokus kepada yang 1 juta. Kenapa? Dia itu masih ada yang 9. Artinya apa? Terus gak apa-apa masih punya yang 9. Itu orang zuhud. Kenapa? Ini sesuatu yang masih ada di tanganku. Sedangkan yang ada di tangan orang lain itu belum tentu balik. Makanya kemudian jangan terlalu besar untuk memikirkannya. Tapi kalau orang yang tidak zuhud apa? Itu pasti mengejar yang itu, melupakan yang 9. Jadi orang zuhud yang 9 ada di depan, tapi dia lebih nyaman mencari sesuatu yang enggak ada. Maka itu orang zuhud. Cuma wis tak praktekin begitu bu, coba kau mangin ya bu. Apalagi ketika apa? Ya Allah lihat rumah bocor ditanya ya apa kia. Saya bingung. Akhirnya coba dulu uang saya nggak pinjemin. Saya kan punya begini kan iso saya apa? Bayangan itu pasti akan muncul. Jadi sudah belajar untuk zuhud melupakan. Tapi di momen tertentu di saat kita lagi benar-benar butuh itu apa? Ingat, muncul itu suatu sama dengan kehilangan sesuatu sama itu. Dengan kehilangan suami itu. Benar-benar kerosok ketika kita itu punya masalah. Selama ini kita bisa bersandar, berbagi cerita. Ternyata tiba-tiba apa? Kerosok banget kan di situ. Jadi kan sesuatu itu akan terasa kehilangan di saat sudah nggak ada. Sama kayak apa? Cucu itu. Cucu yang disayang, insya Allah yang jauh. Iya, kalau yang jauh yang datang, subhanallah, yang dekat yang selama ini sudah muter, apa? Marah. Iya kenapa? Karena itu tadi sesuatu baru sadar itu ketika sesuatu yang dekat itu apa?
hilang itu baru terasa kalau kita kehilangan. Proses kayak kita lampu itu baru kerosok gak punya lampu atau padam itu ketika elektrik kok mati, baru kerosok nikmatnya lampu. Tapi kalau nggak kehilangan, nggak padam, nyalain lampu itu biasa. Saya pagi itu ketika buka jendela, kalimat keluar kalimat yang ya Allah, bayang nih, satu saat nggak bisa lagi buka jendela, kebayang begitu loh. Ya tapi kadang pas di situ toh ingat, kadang lebih di luar lali mana. Iya kadang habis subuh kan kita tidur tuh kan kondisi apa? Kayak mati kan. Ketika kita punya alhamdulillah ya Allah masih bisa buka jendela, masih bisa lihat matahari. Akhirnya bersyukur. Cuma ketika sudah di jalan, sudah bekerja, kadang lali kalimat syukur itu. Kenapa? Mengejar sesuatu yang gak pasti. Jelas ya, zuhud itu bukan gak suki loh. Naik Alphard itu bisa dikatakan zuhud. Tapi apa? Dia menaik Alphard itu hanya apa? Menunjukkan kalau aku biar tidak direndahkan oleh orang, tidak diremehkan, dan aku jadikan kekayaan ini sarana untuk bisa aku beribadah kepada Allah. Siap? Siap zuhud? Merubah sesuatu cara pandang? Punya 100 juta dipinjam 10 juta, yang dibayangkan yang mana? Yang 90, yang 1 juta 10 juta. Ingat momen tertentu saja. Pas healing, pas foto baru ingat. Insya Allah dan waktu kita lanjut. Hari ini rada ini bang, mohon maaf. Jadi kita belajar untuk merubah apa? Cara pandang, mindset, agar apa? Agar kita bersyukur dan meyakini semua yang ada di tangan Allah itu jauh lebih indah daripada apa yang ada di tangan kita. Orang zuhud lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah daripada sesuatu yang ada di ATM kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya harus geser ke tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.